Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini, gua tuh mau bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gua tuh bakal bahas Classroom of the Elite tahun yang kedua. Nah, yang mau gua bahas ini adalah volume 7 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 7. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua tuh punya channel yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung subscribe channel gua, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Ayano Koji tuh ketemu sama Horikita ketika di lift. Tentunya mereka tuh ngomongin soal festival sekolah. Dan mereka juga saat ini tuh ngomongin soal pertarungan melawan Ryuen dengan tema yang sama. Terlihat di sini kalau Horikita tuh khawatir soal duel itu. Ayano di sini menepuk punggung Horikita. Mikirin menang atau kalah adalah hal yang wajar. Ayano tuh sangat paham bahwa Horikita tuh menanggung beban yang besar. Kemenangan demi kemenangan tuh saat ini udah diraih sama kelas. Jadi sangat wajar kalau Horikita ini kepikiran jangan sampai ngelakuin kesalahan, karena hal itu bisa membuat kelasnya turun lagi. Setelah banyak ngobrol, Horikita ini mengajak Ayano untuk menemani dia ke supermarket. Dan di sana tuh ternyata terlihat ada Koenji. Horikita di sini menyapa Koenji, tapi setelah Koenji bayar di kasir, Koenji ini ternyata nggak ngomong apa-apa dan dia tuh cuma tersenyum dan pergi meninggalkan Horikita. Horikita saat ini lanjut berbelanja dan dia tuh saat ini heran karena Ayano Koji tuh nggak membeli apapun. Ayano di sini cuma bilang kalau dia tuh nggak butuh apapun dan dia tuh saat ini emang lagi nggak punya banyak uang. Di sini diketahui juga kalau Ayano Koji tuh udah nggak perlu lagi untuk membayar ke Kushida setiap bulannya. Setelah pulang sekolah, Ishizaki tuh saat ini mendatangi Horikita. Ishizaki di sini ngasih amplop gambar Lope kepada Horikita. Ishizaki bilang kalau itu bukan surat untuk Horikita. Jadi Ishizaki tuh ngasih tahu kalau surat itu punya temannya dan temannya ini suka sama Nagumo. Jadi istilahnya surat itu untuk Nagumo. Nah, karena Horikita kenal sama Nagumo, makanya Ishizaki tuh datang ke Horikita untuk nitip surat itu. Ishizaki di sini beralasan kalau temannya ini pemalu, makanya dia tuh cuma bisa nitip. Intinya setelah ngobrol, Horikita pun mau untuk nganterin surat itu ke Nagumo. Oke, jadi saat ini ada sudut pandang Horikita. Setelah menerima surat itu, Horikita ini kepikiran kenapa dia tuh mau untuk nganterin surat itu. Horikita ini kepikiran lagi karena dia tuh ingat sama masa lalu ketika dia mau mengirim surat kepada kakaknya sebelum masuk ke SMA. Mengingat kejadian itu, Horikita ini ngerasa sebaiknya kalau perasaan tuh lebih baik diomongin secara langsung. Jadi nggak usah pakai surat, karena dengan berhadapan langsung maka perasaan bisa tersampaikan. Jadi di masa lalu Horikita ini pernah berjuang dalam menulis surat untuk kakaknya sebelum masuk ke SMA. Nah, jadi dia tuh nulis hapus buang, nulis hapus buang. Intinya suratnya tuh nggak jadi-jadi karena Horikita dia tuh nggak bisa mendeskripsikan perasaannya di surat itu. Tapi walaupun gitu pada akhirnya Horikita ini berhasil nulis surat. Tapi sayangnya Horikita tuh ternyata nggak berani untuk ngasih surat itu ke kakaknya. Dan ketika diingat, Horikita saat ini tuh menjadi deg-degan. Karena dia sekarang ingat, dulu dia menaruh suratnya itu di laci meja kakaknya. Tentunya ketika kakaknya tuh udah pergi ke sekolah elit. Nah, Horikita tuh sekarang deg-degan karena suratnya tuh bisa aja dibaca sama kakaknya yang udah lulus. Tapi kemudian saat ini Horikita kembali tenang dan dia tuh mencoba untuk gak mikirin hal itu.
Horikita di sini menyadari kalau menulis surat itu bukanlah hal yang mudah. Jadi perlu perasaan yang kuat untuk menulis surat cinta. Singkatnya, Horikita saat ini pergi menuju ruang OSIS dan dia tuh mau ngasih surat itu ke Nagumo. Ternyata di ruangan itu nggak ada Nagumo. Di sana tuh udah ada beberapa orang yang duduk dan gak lama datang Nagumo dengan aura yang kurang menyenangkan. Horikita yang tadinya mau ngasih surat, melihat Nagumo suram, dia tuh langsung masukin suratnya ke dalam tas. Nagumo di sini ngasih tahu kalau ada rumor soal Nagumo yang rela ngeluarin banyak uang demi mendrop out seseorang. Nagumo bilang kalau dia dikasih tahu sama orang dari kelas Kiriyama. Nagumo di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat terganggu sama rumor tersebut dan dia tuh saat ini mau menyelesaikan masalah rumor tersebut. Jadi saat ini Nagumo bakal meliburkan semua kegiatan OSIS untuk beberapa waktu. Ichinose di sini tentunya terkejut karena OSIS bakal nonaktif sementara. Setelah itu mereka pun berpisah. Horikita saat ini mendatangi Yagami dan dia tuh ngasih surat itu ke Yagami. Tentunya Horikita ngasih tahu kalau surat itu dari seseorang untuk Nagumo. Yagami di sini tuh heran karena surat itu ditulis anonim. Jadi istilahnya nggak jelas pengirimnya. Yagami di sini ragu kalau itu surat cinta. Tapi walaupun gitu, Yagami bilang kalau dia tuh masih tetap bakal ngasih surat itu ke Nagumo. Saat ini Horikita dan Yagami masih mengobrol dan dia tuh melihat kegiatan Yagami yang saat ini tuh melakukan pencatatan laporan dengan menggunakan tulisan tangan. Yagami di sini nanya ke Horikita tentang Kiriyama. Yagami di sini tuh nanya soal Kiriyama yang kemungkinan dia adalah orang yang menyebarkan info soal rumor Nagumo. Tapi di sini Horikita tuh cuma diam dan dia tuh terus memperlihatkan tulisan-tulisan Yagami. Horikita di sini ngerasa kalau tulisan Yagami ini mirip dengan tulisan orang misterius yang dulu pernah mengirim surat di pulau terpencil. Yagami ini tentunya saat ini menegur Horikita yang melamun karena Horikita tuh nggak menjawab pertanyaannya. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh kurang tahu soal Kiriyama. Setelah itu Horikita beralasan kalau dia tuh harus segera pergi. Horikita pun dia pergi dan dia tuh saat ini kesal dengan perilaku Yagami. Yagami ini seolah-olah sengaja untuk nunjukin tulisan tangannya dan dia tuh seolah-olah lagi menguji Horikita. Makanya Horikita tuh saat ini dia kesal. Saat ini persiapan kelas Horikita dalam menjalankan maid cafe akhirnya selesai dan diputuskan bakal ada 4 cara untuk mendapatkan pelanggan, tentunya dalam layanan maid cafe. Yang pertama tuh adalah penjualan minuman kayak teh, kopi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang kedua adalah jualan sesi pemotretan. Jadi para pelanggan bisa mendapat foto para maid. Yang ketiga jualan makanan ringan kayak takoyaki, okonomiyaki, dan lain-lain. Dan yang terakhir maid cafe Horikita juga bakal ngadain kuis outdoor. Nah, walaupun persiapan udah selesai, tapi masih ada beberapa siswa yang gak pernah ikut kegiatan kelasnya. Contohnya tuh kayak Kushida, Koenji, Haruka, dan Miyake. Saat ini Sato mendatangi Kushida dan dia tuh mengajak Kushida untuk ikut latihan. Tujuannya tuh demi mensukseskan acara maid cafe. Tapi di sini Kushida tuh menolak dengan bilang kalau dia tuh lagi ada acara. Kushida bilang kalau kelasnya tuh gak usah khawatir. Kushida bakal tetap ujian dengan benar dan dia tuh janji gak bakal merepotkan kelasnya. Setelah itu Kushida pun dia pergi. Chiaki di sini tuh ngerasa kasihan sama Sato yang saat ini bersedih. Sato ini sangat bersemangat dalam ujian kali ini, makanya dia tuh sedih karena Kushida tuh saat ini gak seserius dirinya. Chiaki di sini ngasih tahu Horikita sebaiknya nggak usah ajak Kushida. Tapi sayangnya Horikita ini nggak mau dan dia tuh tetap memasukkan Kushida dalam formasi maid cafe. Singkatnya saat ini Ayano Koji lagi jalan-jalan dan dia tuh melihat ada Hiyori yang lagi duduk dengan menggunakan baju pelayannya. Hiyori agak mengintip lewat buku yang saat ini dia baca. Ayano Koji dan Hiyori saat ini mengobrol. Dan mereka tuh ngobrolin tentang maid cafe yang bakal dibuat sama Ryuen.
Diketahui kalau Hiyori ini ternyata bertugas sebagai akuntan. Oh ya, jadi saat ini tuh ternyata masih latihan. Jadi bisa dibilang ujiannya belum dimulai, tapi latihannya tuh udah kayak festival yang sebenarnya. Jadi para siswa tuh bisa lihat toko-toko lain yang dibuat sama kelas lain. Jadi istilahnya kayak festival beneran. Ayano Koji di sini tuh nanyain soal Ryuen karena dia saat ini tuh masih belum lihat Ryuen. Hiyori di sini ngasih tahu ke Ayano kalau Ryuen saat ini tuh lagi pergi ke lantai 3. Jadi kemungkinan mereka tuh pergi ke tempatnya Sakayanagi. Setelah ngobrol, Ayano Koji pun pergi ke lantai 3. Tapi ketika di tangga lantai 3, dia tuh diusir sama Hashimoto. Hashimoto ngasih tahu kalau sekarang tuh kelasnya lagi nggak latihan. Jadi Ayano Koji tuh nggak perlu naik lebih lanjut. Ayano Koji pun saat ini turun lagi dan dia tuh saat ini melihat Ryuen. Ryuen di sini ngasih tahu kalau besok dialah yang bakal menang. Setelah itu dia pergi. Ayano Koji balik lagi ke kelas dan dia melihat latihan teman-teman di kelasnya. Intinya mereka tuh saat ini latihan supaya bisa maksimal dalam ujian selanjutnya. Saat ini Ayano Koji dan Kei itu lagi jalan-jalan berkeliling, tentunya untuk melihat persiapan festival kelas lain. Di sini Ayano Koji tuh disuruh sama Kei untuk ngelakuin beberapa permainan. Kei di sini tuh terlihat sangat antusias dan dia tuh terlihat sangat senang. Ayano Koji saat ini tuh nyoba untuk bermain lempar cincin. Karena itu cuma latihan untuk kelas lain, jadi walaupun Ayano Koji berhasil mendapatkan hadiah yang besar, hadiah itu nggak bakal pernah diberikan karena pada dasarnya hari ini cuma latihan. Saat ini Kei terlihat sangat senang dan dia juga saat ini tuh menyuruh Ayano Koji untuk bermain tembak-tembakan. Ayano Koji saat ini tuh memegang senapan dan dia tuh dikasih 5 kesempatan. Ayano Koji di sini tuh pegang pistol dengan gaya yang sangat keren. Kei di sini tuh tentunya mengharapkan kalau Ayano tuh bisa menembak hadiah utamanya. Ayano Koji di sini pun mulai menembak, tapi ternyata jauh lebih sulit dari apa yang udah dibayangin sama Ayano Koji. Kei saat ini cuma bersorak-sorak. Ayano Koji juga saat ini tuh melihat siswa lain yang saat ini tuh mulai mencoba untuk menembak. Melihat siswa itu menembak, Ayano Koji di sini akhirnya tahu penyebab dia selalu meleset. Itu semua karena perbedaan dari pistolnya. Pistol yang dipegang sama Ayano Koji bisa dibilang kurang bagus. Ayano Koji saat ini tuh masih mencoba menembak, tapi dia tuh masih belum bisa memprediksi pistol yang dia pegang. Hosen di sini tuh ternyata melihat itu dan dia tuh saat ini tertawa. Hosen juga mengejek kalau Ayano Koji itu sangat payah dalam menembak. Hosen dan Ayano Koji saat ini tuh mengobrol soal festival. Hosen di sini ngasih tahu kios kayak menembak, naruh cincin dan lain-lain. Kios itu merupakan kios seperti judi. Dan yang namanya judi pasti udah diatur supaya bandar bisa menang. Walaupun ada juga pelanggan yang bisa menang, tapi itu cuma permainan dari bandar yang tentunya pakai beberapa trik untuk menarik pelanggan lain. Setelah ngobrol-ngobrol, Hosen pun saat ini dia pergi. Ayano Koji pun saat ini lanjutin lagi pacaran sama Kei. Ayano di sini tuh heran kenapa Kei itu saat ini terlihat sangat bahagia. Padahal Ayano Koji tuh selalu gagal dalam permainan di kios. Kei di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat senang karena dia tuh saat ini bisa melihat sisi lain dari Ayano Koji. Kei saat ini tahu kalau Ayano Koji tuh bukanlah makhluk sempurna yang bisa melakukan apapun. Dalam hatinya Ayano Koji juga menyadari hal itu. Kemampuan Ayano Koji yang sekarang tuh emang didasarkan dari apa yang udah dia pelajari. Jadi sesuatu yang belum diketahui udah jelas Ayano Koji tuh bakal payah melakukan hal itu. Gak lama saat ini datanglah juga Ishizaki. Saat ini mereka tuh mengobrol. Mereka tuh ngobrolin soal gagalnya Ishizaki membujuk Ryuen untuk ngadain double party ulang tahun bersama Ayano Koji. Oh ya, jadi buat yang lupa, Ryuen sama Ayano Koji ini ulang tahunnya tuh barengan. Nah, Ishizaki ini mau ngadain pesta barengan. Tapi Ryuen tuh menolak karena dia tuh gak mau minta maaf kepada Kei soal kejadian di atap.
Walaupun rencana tahun ini gagal, Ishizaki ngasih tahu kalau dia tuh bakal berusaha tahun depan supaya bisa ngadain pesta ulang tahun bersama Ayano Koji dan Ryue. Di sini Ishizaki dan Albert juga ternyata tuh membawa beberapa jenis minuman, dan Kei itu saat ini mencoba minuman-minuman tersebut. Ishizaki tuh minta pendapat soal minuman-minuman tersebut. Setelah itu Ishizaki tuh ngasih minuman yang mencurigakan, dan ternyata minuman itu sangat gak enak. Dan itu membuat Ayano Koji dan Kei, mereka tuh memuntahkan minuman itu saking gak enaknya. Ishizaki tuh di sini tuh hanya tertawa melihat ekspresi Ayano Koji dan Kei yang terlihat sangat lucu ketika meminum minuman yang gak enak. Kei di sini kesal karena kencannya tuh berubah menjadi buruk karena Ishizaki. Singkatnya Ayano Koji dan Kei tuh udah selesai jalan-jalan dan mereka tuh kembali lagi ke kelas untuk bersih-bersih. Mereka tuh harus mempersiapkan ujian besok. Di sini ada percakapan tentang Onodera yang suka sesuatu yang lucu. Jadi dia tuh penasaran gimana jadinya kalau orang-orang tuh pakai pakaian maid cafe. Di sini diketahui juga kalau Onodera tuh nggak pede untuk memakai baju maid. Onodera bilang kalau tubuhnya tuh atletis, jadi sangat gak cocok untuk memakai baju maid. Sudo di sini tuh mendekat dan dia tuh melihat paha Onodera. Sudo di sini mengangguk dan dia tuh mengiyakan kalau paha Onodera ini adalah paha atlet. Onodera di sini tentunya sangat malu dan dia tuh langsung kabur. Sedangkan Sudo, dia tuh di sini cuma terheran-heran karena Onodera tiba-tiba dia kabur. Ayano di sini ngasih tahu kalau Onodera ini suka sama Sudo. Sudo tentunya terkejut dan dia tuh agak kurang percaya karena disukai Onodera. Sudo saat ini jadi bingung dan dia tuh mencoba untuk menenangkan dirinya. Singkatnya para siswa saat ini tuh udah pada pulang kecuali Ayano Koji dan Horikita. Ayano Koji tahu kalau Horikita saat ini tuh masih agak ragu dengan para maid miliknya. Makanya saat ini Horikita tuh berencana untuk jadi maid. Ayano di sini tuh menyarankan sebaiknya Horikita tuh nggak perlu ikutan jadi maid. Horikita bilang kalau Kei mau jadi maid, kemungkinan dia tuh saat ini bakal jauh lebih tenang. Jadi Kei ini ternyata nggak mau jadi maid dan dia tuh selalu menolak tawaran dari teman-teman kelasnya untuk menggunakan pakaian maid. Jadi seperti yang kalian tahu kalau Kei ini punya luka masa lalu yang tentunya itu adalah akibat dari bully. Nah kemungkinan Kei ini gak mau lukanya tuh diketahui sama orang-orang. Takutnya tuh dia tuh bakal ditanya-tanya soal masa lalu. Saat ini Kushida dan Yagami mereka tuh bertemu. Mereka tuh di sini ngobrol tapi terlihat musuhan. Yagami di sini tuh mau tahu detail soal ujian voting sebelumnya. Jadi, detail informasi tentang apa yang terjadi di kelas Horikita, informasi-informasi itu nggak kesebar. Jadi nggak ada yang tahu soal kejadian ujian voting di kelas Horikita. Nah, di sini Kushida tuh cuma jawab, alasan Sakura di drop out itu semua karena Sakura tuh adalah siswa terendah berdasarkan aplikasi. Makanya Sakura di drop out. Yagami di sini yakin kalau kejadiannya tuh nggak mungkin bisa sesederhana itu. Yagami bilang kalau dia tuh udah melihat perubahan Kushida. Makanya Yagami yakin ada sesuatu yang terjadi di ujian tersebut. Yagami di sini menduga di ujian itu sifat Kushida tuh udah terbongkar di kelasnya. Dan kalau itu benar, maka itu menjelaskan kenapa ada perubahan pada Kushida soal pertemanannya di kelas Horikita. Kushida di sini tuh membantah itu semua. Di sini Kushida juga ngasih tahu kalau dia tuh saat ini udah bosan berhubungan sama Yagami. Jadi Kushida tuh udah gak mau lagi ketemu ataupun ngobrol sama Yagami. Yagami yang melihat Kushida, dia mengerti kalau saat ini Kushida tuh udah menyerah terhadap Ayano maupun Horikita. Makanya Kushida tuh gak mau lagi berurusan sama Yagami. Kushida ini sebenarnya tuh ternyata masih dendam sama Horikita, tapi dia tuh menahannya supaya nggak dendam. Dan Yagami tuh ternyata di sini tuh menyadari hal itu. Yagami di sini terus menekan Kushida. Tujuannya tuh supaya kerjasama nggak berhenti. Tapi di sini Kushida udah mutusin untuk berhenti kerjasama.
Yagami di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat paham bahwa sebenarnya Kushida ini takut kalau masa lalunya tuh kesebar ke seluruh sekolah. Makanya Kushida tuh saat ini mendatangi Yagami. Tujuannya tuh untuk memastikan kalau masa lalunya tuh nggak kesebar ke seluruh sekolah. Kushida di sini bilang kalau Yagami macem-macem. Dia tuh bakal ngasih tahu ke Ayano Koji dan Horikita bahwa Yagami adalah dalang dari rencana voting yang dilakuin sama Kushida. Yagami di sini tuh cuma tersenyum dan dia tuh langsung pergi. Saat ini di tengah malam, Sakayanagi menelpon Ayano Koji. Intinya obrolannya soal kemungkinan bakal adanya orang luar yang bakal menangkap Ayano Koji di festival sekolah. Tapi kali ini Ayano Koji tuh gak mau sembunyi. Ayano Koji tuh gak mau terus sembunyi ketika ada festival yang tamunya tuh berasal dari luar. Di sini juga Ayano Koji tuh ngobrolin soal dia yang punya tujuan. Makanya dia tuh gak boleh terus diam di kamarnya. Sakayanagi di sini tuh menerima semua keputusan Ayano Koji. Dan Sakayanagi ngasih tahu kalau Ayano Koji butuh bantuan, maka dia tuh siap membantu Ayano Koji. Sakayanagi tuh mau tanding ulang melawan Ayano Koji. Makanya dia tuh bakal bantu Ayano Koji supaya Ayano Koji tuh gak ditangkap. Singkatnya saat ini akhirnya festival pun dimulai. Diketahui ternyata salah satu orang penting dalam acara Maid Cafe yaitu Chiaki. Dia tuh saat ini harus izin gak masuk karena sakit. Chiaki ini ternyata batuk, demam, dan lain-lain. Sehingga dia tuh gak memungkinkan untuk menjadi seorang maid. Nah, daripada mempengaruhi penjualan, jadi emang lebih baik kalau dia gak usah ikut. Singkatnya saat ini para tamu mulai dibolehin masuk ke area sekolah elit. Oh ya, tamunya tuh adalah tamu-tamu yang diundang sama sekolah. Dan itu bisa dibilang udah didata. Mulai dari orang dewasa, anak-anak, dan lain-lain. Semuanya tuh udah didata. Para cewek kelas Horikita saat ini mulai grogi karena mereka tuh saat ini mulai harus melayani pelanggan. Di sini tuh terjadi sedikit keributan karena Haruka dan Miyake tiba-tiba nggak ada. Entah kenapa mereka berdua tuh pergi ketika acara dimulai. Beberapa orang mulai bergosip soal pengkhianatan keduanya yang kemungkinan udah bocorin informasi. Orang-orang curiga kalau Miyake dan Haruka bakal menjatuhkan kelas mereka. Tapi Horikita tuh di sini tetap menenangkan orang-orang. Horikita ngasih tahu sebaiknya fokus pada ujian. Singkatnya saat ini kelas Horikita mulai kedatangan banyak pelanggan. Dan para pelayan pun saat ini mulai bersiap memasang senyum yang ceria. Mereka tuh saat ini mulai melayani para pelanggan yang datang. Setelah 2 jam kelas Horikita ini ternyata masih sangat sibuk karena banyak pelanggan yang berdatangan ke tempat mereka. Ayano Koji di sini tuh lagi motoin para maid yang tentunya foto itu nantinya tuh bakal dijual. Ayano Koji juga di sini tuh terus mengamati setiap pelanggan yang mencurigakan. Ayano Koji tuh nggak boleh lengah karena bisa aja orang-orang dari wet room tuh bakal bergerak menangkapnya. Singkatnya ternyata toko maid Horikita laku keras. Mereka tuh dibanjiri sama banyak pelanggan dan mereka tuh saat ini menjadi sangat sibuk. Gak lama Ayano Koji melihat pria berjas dan pria itu ngasih kertas ke Ayano Koji. Ayano Koji saat ini baca kertasnya. Isinya tuh ternyata ada sekelompok orang yang mau kalau Ayano Koji tuh pulang ke wet room. Dan mereka tuh saat ini menunggu Ayano Koji di depan pintu gerbang. Ayano Koji yang menerima surat dari orang-orang wet room, tentunya dia tuh gak peduli. Dan dia tuh langsung menggulung kertas itu. Setelah itu Ayano Koji mulai menelan kertasnya. Intinya di sini kemungkinan Ayano Koji ini waspada, makanya dia tuh langsung melenyapkan bukti tentang apapun yang menghubungkannya dengan wet room. Saat ini diketahui ternyata kelas Ryuen menyebarkan brosur dan mereka tuh nyebarin berita soal pertarungan antar maid cafe. Nah, para maid dari kelas Ryuen ini nyebarin brosurnya tuh sambil memelas dalam rangka untuk membujuk para pelanggan. Mereka tuh memelas dengan alasan bahwa pertarungan kali ini tuh bakal menyebabkan adanya orang yang di drop out. Nah, akibat brosur itu tersebar, hal itu mengguncang seluruh kelas yang ikut festival dan itu menjadi omongan di mana-mana.
Walaupun gitu, kelas Horikita masih tetap fokus untuk melanjutkan jualan mereka. Ayano Koji saat ini tuh jalan dan dia tuh mau mengamati festival. Sampai akhirnya dia tuh ditawari sebuah brosur. Ternyata yang nawarin dia adalah Ibuki. Di sini, Ibuki tuh terlihat memakai kostum pelayan bergaya Jepang. Ibuki pakai baju itu karena dia tuh kalah duel kartu melawan Ryuen. Makanya Ibuki saat ini pakai kostum pelayan. Ayano di sini tuh agak sedikit menggoda Ibuki dan dia tuh nyuruh Ibuki untuk ngucapin Irashaimase. Ibuki di sini ngasih tahu kalau dia diizinin untuk menendang wajah Ayano Koji, maka Ibuki tuh bakal bilang itu kepada Ayano. Setelah itu tentunya Ayano Koji langsung menjauh dari Ibuki. Ayano Koji saat ini balik lagi ke kelasnya dan dia tuh saat ini lagi ngobrol sama Horikita. Horikita di sini tuh ngomongin soal brosur yang disebar dan membuat kehebohan. Hasilnya tuh sekarang seluruh sekolah tuh menjadi gempar dengan itu. Dan tentunya yang menjadi pusat perhatian saat ini tuh adalah kelas Horikita dan Ryuen. Jadi itu semua tuh udah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kelas B dan kelas C tuh saat ini sibuk melayani para pelanggan yang terus berdatangan. Tapi bisa dibilang strategi ini ada kelemahannya. Semakin banyak pelanggan, maka ada juga pelanggan yang gak bisa terlayani dengan baik dan akhirnya pelanggan itu mulai pergi. Kushida di sini ngasih tahu Ayano kalau dia tuh bakal keluar sebentar. Jadi Kushida tuh bakal mengurus pelanggan yang mau pergi. Kushida bilang kalau dia tuh punya ide. Kushida pun saat ini mengeluarkan kue dan dia tuh membagikannya kepada para pelanggan. Kushida juga di sini menjabat tangan pelanggan dengan memasang wajah senyum yang ceria. Tujuannya supaya para pelanggan tuh gak pergi. Kushida saat ini tuh mulai bergerak supaya gak ada pelanggan yang pergi. Ayano Koji terkejut karena Kushida tuh bisa bersosialisasi dengan sangat baik. Hirata juga mengakui skill luar biasa yang dimiliki sama Kushida. Tapi gak lama Kushida tuh tiba-tiba menghilang. Ketika ditanya ke pelanggan, ternyata Kushida tuh diajak pergi sama gadis berkuncir dua. Mendengar itu Ayano pun bergerak dan dia tuh menyerahkan maid cafe kepada teman kelasnya. Ayano Koji saat ini terus mencari di mana letak Kushida. Di tempat yang sangat ramai itu sangat sulit untuk mencari seseorang. Tapi walaupun gitu, Ayano Koji tuh udah mendapatkan lokasi Kushida dari melihat HP-nya. Ayano Koji pun langsung menuju ke tempat fasilitas kolam renang. Ayano Koji di sini mendengar kalau Kushida tuh lagi berdebat sama seseorang. Kushida di sini terkejut karena kedatangan Ayano Koji. Di sini Ichika tuh ternyata nggak terkejut karena dia tuh sangat yakin bahwa Ayano Koji tuh bakal mencari Kushida. Ichika di sini heran karena Ayano Koji tuh bisa menemukannya dengan cepat. Ayano di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah kerja sama seseorang. Makanya dia tuh bisa dengan mudah mengetahui lokasi Ichika dan Kushida. Ichika dan Kushida saat ini tuh ngasih tahu kalau mereka tuh harus mengobrol. Jadi Ayano Koji tuh saat ini boleh pergi. Ayano ngasih tahu kalau saat ini tuh sedang festival sekolah. Jadi lebih baik ngobrolnya nanti aja. Melihat Ayano sangat nyantai, Ichika di sini tuh menduga kalau Ayano Koji tuh pasti tahu sesuatu tentang hubungan dia dengan Kushida. Ayano Koji ngasih tahu kalau dia tuh awalnya tuh nggak tahu apa-apa. Cuma hari ini dengan mencocokkan apa yang telah terjadi, akhirnya Ayano Koji tuh mengerti sesuatu. Ichika dan Kushida saat ini tuh masih ngotot kalau mereka tuh mau ngobrol berdua. Tapi di sini Ayano Koji tuh tetap gak mau. Ayano Koji di sini bilang kalau dia tuh tahu bahwa Ichika dan satu orang misterius, keduanya tuh tahu tentang masa lalu Kushida. Makanya Kushida ngotot mau mendrop out Ayano Koji dan Horikita ketika ujian voting. Kushida tentunya terkejut dengan deduksi Ayano Koji. Di sini Ichika langsung menarik Kushida dan Ichika tuh langsung menutup mulut Kushida pakai tangannya. Dan tangan Kushida juga dipegang sama tangan Ichika. Di sini Ichika takut kalau Kushida bakal keceplosan soal satu orang lagi yang kerjasama dengan Kushida. Kushida saat ini tuh kesakitan karena cengkeraman Ichika sangat kuat. Ichika di sini bilang sebaiknya Ayano Koji saat ini dia pergi.
Ichika bilang kalau dia tuh bakal bebasin Kushida setelah 5 menit. Tentunya di sini Ayano Koji tuh nggak mau. Ichika di sini bilang kalau Ayano Koji terus memaksa, maka dia tuh bakal menghancurkan tangan Kushida. Tapi di sini Ayano Koji tuh nggak peduli dan dia tetap mendekati Ichika. Ayano Koji tegasin, harusnya Ichika tuh nggak lupa tentang siapa Ayano Koji sebenarnya. Ichika di sini tertawa. Ketika tertawa, Ayano Koji melihat celah kalau Ichika mulai melemahkan cengkeramannya di tangan Kushida. Ayano Koji langsung menendang tanah ke arah Ichika dan dia tuh langsung meraih tangan Ichika. Ichika juga dijatuhkan ke tanah. Saat ini posisi Ayano Koji tuh di atas punggung Ichika, tentunya sambil memegang tangan Ichika. Ichika nafasnya tuh tersendat karena tubuhnya tuh saat ini ditindih sama Ayano Koji dan tangannya juga saat ini tuh nggak bisa bergerak. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah menilai kemampuan Ichika sejak pertama bertemu. Kemampuan Ichika ini memang sangat hebat, tapi kalau diibaratin sama poin, kemampuan Ichika ini cuma 5-30, sedangkan kemampuan Ayano Koji 100. Ayano juga di sini ngasih tahu dia tuh nggak tertarik sama teman Ichika yang satunya, yang tentunya dari Wet Room. Ayano Koji bilang dari awal teman Ichika itu bukanlah lawan yang pantas untuknya. Makanya Ayano Koji tuh nggak pernah nanya soal nama kepada Ichika, karena dari awal tuh Ayano Koji tuh tahu kalau semuanya tuh nggak sebanding dengannya. Ayano Koji juga di sini tuh ngasih tahu seharusnya sebagai sesama siswa Wet Room, harusnya mereka tuh menghadapi Ayano Koji secara langsung, jadi tanpa harus menggunakan banyak hal yang kurang penting. Ayano juga di sini tuh ngasih tahu Ichika untuk datang ke ruang OSIS jam 3. Mendengar itu Ichika di sini langsung lemas dan dia tuh terlihat diam. Ayano saat ini tuh mengajak Kushida untuk kembali ke kelas. Ayano ngasih tahu kalau Kushida tuh saat ini nggak perlu khawatir. Masa lalu Kushida dijamin bakal aman. Kushida di sini tuh bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Ayano Koji. Melihat semuanya, Kushida ini menganggap kalau Ayano Koji tuh bukanlah orang yang normal. Tapi walaupun gitu, Kushida di sini ngucapin terima kasih kepada Ayano Koji karena udah mau nyelamatin dirinya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.